Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Ahmad Hatta. Kali ini kita akan bahas Soprak 10, yaitu membahas soal prakarya kelas 10. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah materi atau soal-soal yang kita bahas adalah materi dengan produk grafika. Baik, langsung saja kita bahas ke nomor 1. Nomor 1, grafika dalam bahasa Inggrisnya adalah ada 5 pilihan. Yang tepat adalah yang A ya. Jadi jawabannya A. Nomor 2, gambar dan teks yang ditampilkan pada bidang datar yang bertujuan untuk memberikan informasi atau keindahan merupakan pengertian dari, ini juga sama, pengertian dari mana? Dari grafika. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung merupakan pengertian dari, pasti ini adalah konsepnya adalah konsep wirausaha gitu ya. Tapi di sini kan wirausaha itu terdiri dari subjek dan kegiatannya. Nah, kalau di sini pejuang itu adalah objeknya atau subjeknya, jadi ini pengertian dari wira. Jadi jawabannya D. Kita lanjut ke nomor 4. Seorang pandai besi di Jerman membuat inovasi berupa penggunaan mekanik untuk menekan acuan cetak terhadap kertas. Siapakah dia? Jawabannya adalah B. Johannes Gutenberg. Lanjut ke nomor 5. Perbuatan, amal, bekerja, berbuat sesuatu merupakan pengertian dari. Nah, ini pengertian dari satunya lagi. Kalau wira adalah subjeknya, kalau usaha adalah kegiatannya. Jadi jawabannya adalah usaha. Nomor 6. Nama lain dari entrepreneur adalah, jawabannya ya betul, jawabannya adalah kewirausahaan. Kita lanjut ke nomor 7. Orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produksi baru, mengatur permodalan, operasi, serta memasarkan merupakan pengertian dari usaha, wirausaha, wira swasta, wira, dan swasta. Orang yang pandai ini jadi juga pengertian dari wira usaha ya. Karena dua-duanya ada orang yang pandai, ini kegiatannya ada, jadi wirausaha. Selanjutnya nomor 8. Kewirausahaan sudah tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi Pembinaan Pengusaha Kecil, yaitu ada 5 pilihan. Yang tepat adalah nomor 961 /M/11 tahun 1995. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Sifat-sifat seorang wirausahawan seperti berikut kecuali. Oke, di sini kan ini positif. Ini positif. Ini negatif, jadi jawabannya C karena kecuali ya. Selanjutnya nomor 10. Paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Merupakan sifat seorang wirausaha. Sifat apa? Nomor 10, jawabannya adalah sifat percaya diri. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya keyakinan ya. Seorang dalam menghadapi tugas. Selanjutnya nomor 11. Respon seorang, banyak orang atau organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang teridentifikasi atau untuk mengetahui kebutuhan suatu lingkungan atau masyarakat merupakan pengertian dari respon seseorang. Jawabannya adalah ide usaha. Lanjut ke nomor 12. Kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki merupakan pengertian dari, ayo yang mana? Jawabannya adalah kesempatan, berarti peluang ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya 13. Artefak sebagai hasil karya tertua yang menggunakan teknologi papan kayu berukir tersebut dikenal dengan namanya adalah, jawabannya adalah A ya, The Pure Light Dharani Sutra. Selanjutnya
karya seni grafis pada pameran grafis di Museum Nasional. Nah, pameran tersebut adalah ini ya. Gambarnya ini, pamerannya apa? Indonesia Jaya berkarya mengasuh bangsa, seni grafis menggugat. Jawabannya adalah Indonesia mengasuh bangsa. Selanjutnya nomor 15. Jenis teknik cetak dengan zat pewarna ditempatkan pada permukaan tertinggi dari bidang pencetak atau acuan cetak disebut. Jawabannya adalah karena ada kata permukaan tinggi berarti cetak tinggi ya. Oke. Lanjut ke 16. Jenis teknik cetak dengan proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak disebut. Jawabannya adalah cetak digital ya, printing itu sudah masuk ke digital. Selanjutnya 17. Jenis teknik cetak pada gambar ini namanya cetak karena kelihatan ya gambar ini ada disaring ya. Jadi namanya cetak saring. Selanjutnya ke nomor 18. Jenis teknik cetak pada gambar disebut adalah karena ini ukiran, dicetaknya kemana? Ke dalam. Jadi namanya adalah cetak dalam. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Melindungi produk kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen merupakan. Ini jawabannya adalah pengertian dari kemasannya. Selanjutnya 20. Jenis teknik cetak dengan bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki dua jenis lapisan permukaan disebut. Cetak datar karena di sini ada kata pencetak bidang acuan cetak berupa permukaan datar, jadi cetak datar ya. Oke, lanjut ke 21. Berikut faktor-faktor tentang keberhasilan dalam usaha produk grafika. Kecuali perencanaan yang tepat dan matang ya, dedikasi yang tinggi ya, banyak dana, tidak jadi acuan, SDM handal dan teknologi tinggi, kebutuhan konsumen yang terpuaskan ya. Jadi kecualinya mana? Kecualinya adalah C. Oke, 22. Berikut ini faktor eksternal dalam pemunculan ide usaha pencetak produk grafika. Kecuali masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan ini ya eksternal, ini kecuali ya. Kesulitan yang dihadapi sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru, pengetahuan yang dimiliki. Jadi yang bukan itu adalah karena di sini eksternal berarti bukan ini ya, pengetahuan yang dimiliki. Karena ini masuknya internal. Oke, lanjut ke nomor 23. Berikut yang tidak dievaluasi dalam usaha produk grafika. Keuntungan, penguasaan teknis, pemasaran, bahan baku, dan devisa. Jawabannya pasti karena beda ya, devisa. 24. Proses cetak yang dimulai dengan membuat desain terlebih dahulu yang kemudian dicetak dengan menggunakan printer disebut. Jawabannya digital printing ya, karena pakai printer. Lanjut, proses pengevaluasi ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, diantaranya material dan bahan. Proses tersebut adalah proses mengevaluasi ide. Namanya adalah rasionalisasi. 26. Untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan, dalam hal ini produk grafika merupakan tujuan dari perancangan produk. Lanjut 27. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang adalah namanya biaya produksi. 28. Biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi dinamakan dengan biaya overhead. Lanjut 29. Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Nah, di sini ada promosi dan penjualan, ada kata langsung, kata kuncinya. Jadi yang tepat yang mana? Yang tepat adalah pemasaran langsung. Kenapa tidak penjualan? Karena promosi dan penjualan itu masuknya ke pemasaran ya. Oke, 30. Cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung adalah ya single level marketing, yang paling gampang gitu ya. Satu tingkat, jadi langsung dijual ke pembeli. Selanjutnya, surat izin usaha penjualan langsung dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan. Nomor berapa? Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Nomor 32 tahun 2008. 32. Alat yang tidak perlu disiapkan untuk membuat produk grafika cetak foto di kayu
Mana? Foto perlu, kayu perlu, lem kayu juga perlu, minyak goreng juga kita perlu sebenarnya ya. Terigu perlu? Tidak, jadi jawabannya terigu. Selanjutnya, pengemasan yang paling mudah dan murah untuk mengemas produk grafika cetak foto di kayu adalah kemasan dari bambu. Sebenarnya bisa saja, semuanya juga bisa. Tapi di sini ada yang mudah dan murah. Bambu murah, tetapi juga pembuatannya tidak begitu mudah gitu ya. Ada kayu juga sama, ya lebih tidak murah juga kayu. Rotan tidak murah. Kertas, kalau dilihat dari pilihan kelima, yang paling tepat jawabannya adalah kertas. Ya, mudah dibuatnya kertas, juga murah. Salah satu contohnya nanti ada paper bag gitu ya, atau kantong kertas yang dibuat untuk mengemas produk grafika cetak kayu ini. Cetak foto di kayu ini. 34. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan namen, yaitu sebagai berikut. Kecuali ya, kata kecuali. Jadi yang bukan, yang mana yang bukan dari sumber daya? Jawabannya adalah model. Jadi men, manusia, itu masuk ke sumber daya. Money, uang, material, bahan, mesin, alat gitu ya, itu masuk. Metode dan yang lainnya juga banyak. Oke, itu 34. Soal terakhir 35. Salah satu sifat seorang wirausaha adalah mampu memperbaiki, memodifikasi, dan mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Disebut dengan, kata kuncinya ada di sini, memodifikasi lah gitu ya, memodifikasi yang sudah ada. Itu sifat apa atau ciri dari apa? Jawabannya adalah ciri dari inovatif. Inovatif itu cirinya adalah memodifikasi yang sudah ada. Kalau kreatif membuat yang baru gitu ya. Oke, itu saja pembahasan materi, pembahasan soal-soal tentang produk grafika. Kita sudah bahas 35 soal. Oke, ada tips nih untuk mempersiapkan PAT kalian yang online ataupun yang offline gitu ya. Terutama yang online, silahkan kalian siapkan buku paketnya, karena pasti di setiap sekolah juga punya buku paket wajib, biasanya sudah dikasih oleh sekolah. Atau yang tidak punya juga bisa search atau bisa cari buku-buku wajib, salah satunya prakarya di internet. Itu akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan atau mengisi soal-soal PAT nanti. Mudah-mudahan PAT-nya lancar, mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, kemudian kalau ini dianggap bagus, kalian bisa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga belajar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.